Selamat siang, kembali lagi bersama kami Lembaga Pers Mahasiswa Tidar 21. Hari ini, Kamis 21 April 2022. Saya Mutiara Mitarihoran melaporkan langsung dari depan gedung DPRD Kota Magelang yang saat ini sedang berlangsung aksi demo. Aksi ini diikuti oleh buruh, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat di Magelang, yang mana pada demo kali ini akan membahas isu tentang kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga BBM, pengawalan pemilu 2024, pelanggaran hak asasi manusia, Undang-Undang Cipta Kerja, Agraria Wadas, Agraria TPA Mertoyudan, serta pemindahan ibu kota negara baru. Pemberangkatan dimulai pukul 2 siang di mana mahasiswa Unima dan Untit berkumpul terlebih dahulu di kampus 2 Unima. Lalu, mereka melakukan perjalanan menuju gedung DPRD Kota Magelang dengan berjalan kaki. Setelah tiba di sana, aksi dibuka dengan orasi Presiden Mahasiswa Unima dan disusul dengan orasi dari perwakilan buruh Serikat Magelang luar perusahaan. Lalu orasi dari Presiden Mahasiswa Universitas Tidar. Aksi dimeriahkan dengan pertunjukan puisi oleh beberapa mahasiswa. Setelah menunggu beberapa saat, perwakilan anggota dewan keluar menemui para demonstran. Bagaimana dengan negeriku? Hanya ada rasa yang negerimu menangis demi sepotong nasi. Lalu para anggota dewan menanggapi aspirasi dari rakyat dan menandatangani nota kesepakatan yang telah dibuat. Mahasiswa meminta bukti atas ucapan yang telah para anggota dewan sampaikan. Akhirnya, anggota dewan mengajak perwakilan dari mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung untuk menjadi saksi dikirimkannya tuntutan ke DPR RI. Di dalam nota kesepakatan terdapat 10 tuntutan, yaitu yang pertama menuntut MPR RI berkomitmen untuk tidak mengamandemenkan UU NRI 1945. Yang kedua, menuntut pemerintah untuk menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng. Yang ketiga, tolak pemindahan IKN pada masa krisis. 4. Menolak kenaikan harga BBM. Yang kelima, tuntaskan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Yang keenam, menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Yang ketujuh, menuntut pemerintah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang untuk memberikan sanksi tegas dan transparansi publik mengenai perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai Undang-Undang Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Yang kedelapan, menuntut pemerintah Kabupaten Magelang untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengelolaan sampah di TPA Pasuruan. Yang kesembilan, menuntut Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut IPL Pertambangan Desa Wadas serta usut tuntas tindakan represivitas aparat kepada warga Wadas. Yang terakhir yaitu menuntut pemerintah Kabupaten dan Kota Magelang untuk segera mengimplementasikan UU TPKS. Mohon maaf Pak, ini kan kami dari Lembaga Pers Mahasiswa Tidar 21 ingin mewawancarai dari buruh sendiri. Sebelumnya mungkin Bapak bisa perkenalan dulu Pak, siapa namanya? Nama saya Edi Sumekto dari Kasbi Magelang, yang Serikat Buruh Magelang yang di luar perusahaan. Baik Pak, saya izin bertanya Pak, dari buruh sendiri itu tuntutan apa saja Pak yang diajukan saat demo tadi Pak? Yang menjadi tuntutan kita itu tolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, cabut Omnibus Law dengan turunannya, juga cabut Undang-Undang PP 3 yang mengatasnamakan itu untuk merevisi sebuah Undang-Undang Cipta Kerja dan tentang permasalahan yang ada di kita juga itu tentang THR juga itu. Oh iya baik. Lalu harapan dari buruh sendiri ke depannya itu bagaimana Pak? Harapan kita Undang-Undang Omnibus Law itu dicabut dan dipakai dengan Undang-Undang 45. Karena itu lebih bagus daripada undang-undang yang sekarang. Karena undang-undang yang sekarang itu banyak yang mengengkang hak-hak buruh.
Ya, baik Pak. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kami, Pak. Siap, sama-sama. Izin bertanya Kak, untuk tadi saat demo tuntutan apa saja Kak yang diajukan? Untuk tadi kan ada sebuah tuntutan. Jadi untuk poin pertama adalah poin penundaan pemilu. Jadi kami menuntut MPR RI untuk tidak mengamandemen UUD NRI 1945 karena memang dalam statement dari Presiden juga kan memang sudah ditentukan nih untuk pemilu sekian tanggal sekian, tapi kita tetap mengawal dari segi legislatifnya. Terus yang kedua dari isu kebutuhan pokok, jelas minyak goreng yang jelas itu menurunkan harga minyak goreng dan serta menstabilkan harga minyak tersebut. Terus yang BBM untuk menurunkan harga BBM karena memang dampaknya dari kenaikan Pertalite itu berimbas ke Pertalite juga, karena memang nanti ketika pengguna Pertamax itu pasti untuk pindah ke pengguna Pertalite karena memang Pertamax naik tinggi mahal. Terus yang keempat juga mengenai IKN. Ya kami setuju aja sebenarnya ketika IKN ini dibangun, tapi untuk masa krisis seperti ini saya kurang setuju karena memang menghabiskan anggaran 600-an triliun itu bisa digunakan untuk alokasi ke pendidikan, ke ekonomi dan ke kesehatan juga bisa. Terus untuk sektor agraria itu ada Wadas. Jelas kami menuntut untuk usut tuntaslah kekerasan atau tindakan represivitas dari aparat di sana, juga untuk cabut IPL Wadas juga. Terus untuk dari sektor regional nih, dari Magelangan kita juga ada TPA Pasuruan. Itu TPA itu adalah tempat pembuangan akhir dari sampah. Dan memang sampahnya itu sudah menumpuk tinggi dan untuk relokasinya itu belum direncanakan secara pasti. Kemungkinan 2024 atau 2025 itu tapi masih belum jelas juga. Terus untuk dari tenaga kerja dari buruh juga itu adalah UU Ciptaker. Itu cabut UU Ciptaker beserta turunannya karena memang itu dampaknya langsung ke buruh dan tapi itu menguntungkan si pengusaha tersebut. Dan untuk THR juga karena di UU Permenaker itu nomor 6 tahun 2016 juga itu sudah ada pasal 5 tahun poin 4 kalau tidak salah itu tentang THR. Jadi selambat-lambatnya minimal sebelum H-7 sebelum Lebaran. Terus untuk TPKS juga itu pengawalan dari UU TPKS karena habis disahkan juga kita juga mengawal apakah implementasi dari pemerintah itu ada. Dan juga untuk pemerintah juga sering-sering sosialisasi mengenai UU TPKS tersebut. Lalu untuk harapannya dari mahasiswa sendiri itu kedepannya bagaimana Kak? Untuk harapan suara rakyat terdengar juga. Dan ini adalah ajang kita dari rakyat itu bersatu agar DPRD terbangun. DPRD juga bukan hanya kunjungan kerja, bukan hanya menikmati hasil dari gaji tersebut, tapi DPRD juga suara dari rakyat. Jadi untuk tujuannya kita ke DPRD itu bukan untuk hidup, tapi untuk menyuarakan rakyat gitu. Baik Kak, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana tindak lanjut setelah aksi demo hari ini Kak? Nah, kita tidak lanjutnya akan memfollow up tersebut. Dan ini juga tadi kita dari perwakilan yang saksi yang mendatangani nota kesepakatan sudah masuk. Dan dari aspirasi kita sudah dikirimkan ke DPRD Provinsi. Kemudian juga itu akan tetap kami follow up lagi surat resmi dari DPRD Kota untuk ke DPRD Provinsi. Itu seminggu setelahnya mungkin kami follow up lagi. Baik Kak, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sudah menjadi narasumber kami. Kami ucapkan terima kasih Kak. Demikian laporan mengenai aksi demo hari ini. Saya Mutiara Mitari Horan, Lembaga Pers Mahasiswa Tidak 21 melaporkan.